Kun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa. Salam sejahtera. Kita duduk jawab semua wali kegiatan pada hari ini berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Terima kasih sudah memimpin doa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Tadi berangkat sekolah sudah sarapan? Jangan lupa selalu jaga kesehatan mengingat sekarang ada pandemi COVID-19. Jangan lupa dengan 3M, mencuci tangan, pakai sabun, kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak. Untuk pelajaran kita hari ini, agar lebih bersemangat, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Siapa yang memimpin lagunya? Silakan. Yang lain? Benar ya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, antusias, yes. Kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Bukunya, semua peralatan untuk belajar dikeluarkan. Ada yang nggak bawa buku paket? Ada yang lupa nggak bawa HP? Tidak. Kalau kalian semua sudah siap, mari kita mulai belajar bersama. Masih ingat dengan pembelajaran kita minggu kemarin? Masih. Apa yang kita pelajari minggu kemarin? Dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Masih ingat materinya? Ada yang merasa masih kesulitan? Berkaitan dengan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan tahun 45-49. Coba apa yang masih diingat? Pelaksanaan demokrasi yang bagaimana saat itu? Pelaksanaan demokrasi saat itu baru terbatas pada berfungsinya pers. Sedangkan elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Apa saja elemennya demokrasi? Kedaulatan rakyat. Terus pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah. Terus jaminan asasi manusia. Apalagi bersama panggung. Terus
proses hukum yang kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 49-59. Apa yang masih diingat? Terjadinya pergantian UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1950. Jadi yang di dalam UUD 45 tahun UUD 45 presidensil menjadi parlementer. Jadi sistem pemerintahnya berubah. Kemudian masa Orde Lama tahun 59 sampai 65. Apa yang masih diingat? Pada masa itu, Pak, gimana Pak? Konstitusi RIS kembali menjadi Undang-Undang Dasar. Benar? Tahun 59 sampai 1965. Undang-Undang Dasar Pak, yang diberlakukan saat itu apa? Undang-undang yang ada di Indonesia saat itu apa? Tahun 59 menggunakan undang-undang apa Indonesia? Undang-Undang Dasar sementara. Kita lanjutkan untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1965. Apa yang masih Anda ingat? Peristiwa apa yang terjadi di dalam pemerintahan kita di tahun 59 sampai 65? Ya? Ya, silakan. Pada masa itu kita kembali ke UUD 1945 karena adanya dekret Presiden 5 Juli 59 yang semula menggunakan UUD S 50. Ya, bagus. Ada lagi yang masih diingat tentang masa-masa Orde Lama? Ya, silakan. Sebagai demokrasi yang terpimpin. Demokrasinya yang berlaku adalah demokrasi terpimpin. Terpimpinnya kenapa? Karena saat itu Presiden Soekarno berpendapat bahwa sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya dipimpin itulah maksudnya seperti itu. Tetapi ternyata pelaksanaannya tidak seperti yang ada di dalam sila Pancasila. Kemudian berkaitan dengan Orde Lama, karakteristiknya Orde Lama yang seperti apa? Masih ingat? Masih. Apa? Mengaburnya sistem kepartaian. Mengabur. Jadi sistem kepartaian saat itu terjadi pengaburan. Kemudian yang lain? Terbentuknya DPR gotong royong. Terbentuknya DPR gotong royong. Bagus. Berikutnya? Kebebasan pers berkurang. Kebebasan pers berkurang. Ya, bagus. Apalagi? Hak dasar manusia menjadi lemah. Hak dasar manusia menjadi lemah. Oke, untuk yang Orde Baru, mulai pelaksanaan demokrasi tahun 65 sampai tahun 1998. Ada yang masih ingat? Visi utamanya apa Orde Baru? Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Secara murni dan konsekuen. Bagus. Terus di saat Orde Baru, karakteristiknya Orde Baru yang seperti apa? Rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil. Rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil. Kemudian apa lagi? Rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik bersifat tertutup. Bagus.
Pemilihan umum yang dilaksanakan tidak melahirkan persaingan yang sehat. Jadi pemilihan umum dilaksanakan tetapi tidak dengan persaingan yang sehat. Gitu ya, bagus. Kemudian apa lagi? Pelaksanaan hak dasar warga negara. Pelaksanaan hak dasar warga negara yang ada di masa Orde Baru. Kemudian yang berikutnya pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Apa saja karakteristiknya? Dan terdapat kebebasan pers. Adanya kebebasan pers. Bahkan pada saat Orde Reformasi ini kadang-kadang kebebasan pers cenderung agak kebablasan, ya toh? Kemudian yang berikutnya apa lagi? Masih ada yang ingat? Adanya multipartai dalam pemilu. Ya, adanya multipartai dalam pemilu. Partainya jumlahnya semakin banyak. Kemudian, ya, apa? Dasar rakyat mendapat jaminan. Hak dasar rakyat mendapat jaminan. Hak asasinya semakin mendapat jaminan untuk di masa reformasi. Ada lagi? Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka. Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka. Karena Anda masih mengingat materi-materi minggu yang lalu, kita akan mempelajari yang sekarang yang berkaitan dengan minggu ini. Kajian yang akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Minggu yang lalu ini yang kita pelajari. Kemudian yang sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang mengkaji upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Karena ini yang akan kita pelajari sekarang buka di Google Form kalian, link sudah saya berikan. Ada tes, pretest untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang materi yang akan kita pelajari. Silakan dikerjakan dulu. Sudah menit ya waktunya, nggak usah lama-lama. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Saya belum. Sudah, Bu. Ya. Nah, kalau sudah dikerjakan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, tujuan apa kita mempelajari? Tujuannya adalah peserta didik dapat mengkaji upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kemudian juga dapat menyajikan hasil kajian tentang upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian berkaitan dengan itu, nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Kemudian Anda harus aktif dalam melakukan diskusi itu. Kemudian juga jangan lupa kalau diskusi itu harus menghargai hak-hak orang lain, menghormati pendapat orang lain. Kemudian untuk diskusinya, kelompoknya siapa-siapa saja,
nanti ada yang akan membahas masalah PIL Ketos, ada yang PIL RT, PIL Kades, dan PIL Kada. Anda yang nanti mempelajari tentang membahas tentang PIL Ketos, berarti video pembelajaran yang PIL Ketos nanti Anda lihat betul-betul, Anda analisis, Anda pelajari apa-apa yang terdapat di sana. Kemudian yang lain bagaimana? Tetap memperhatikan semua video yang akan ditampilkan, karena nantinya kalian juga mempunyai kesempatan untuk menanyakan kepada yang sedang berpresentasi. Paham ya kira-kira? Paham. Untuk yang nantinya PIL Ketos ada Dina, Septiana, Rara. Kemudian PIL RT, Dinda Ella ya, Rinda Amalia, dan Salvinia. Kemudian untuk PIL Kades, Dinda Tiara, Reinsa, dan Safira. Untuk PIL Kadenya, Diva, Arina, dan Rifka. Ini dilihat untuk video yang akan ditampilkan, ada PIL Ketos, ada PIL RT, dan ada PIL Kades, serta PIL Kada. Disimak sesuai dengan yang sudah saya beri informasi tadi, siapa yang bertugas atau siapa yang akan membahas nantinya. Saudara Lur, 600-an siswa SMA Negeri Pulau Senawe mengikuti proses pemilihan calon ketua dan sekretaris OSIS. Menariknya, proses pemilihan dilangsungkan layaknya proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Kegiatan mulai dengan penyampaian visi misi dua pasangan calon. Selanjutnya, para siswa mendatangi petugas untuk mengambil surat suara, lalu mencoblos di bilik suara dan melanjutkan memasukkan ke kotak suara yang telah tersedia. Sebelum tindakan tepat, mereka juga wajib memasukkan kelingking jaringan ke tinta guna menandakan telah mencoblos. Sementara proses perhitungan langsung dilakukan pada kesempatan kedua dengan menetapkan pasangan pemenang. Untuk kegiatan ini, pihak sekolah mengaku bekerjasama dengan Komisi Independen Pemilihan Pulau Senawe, sekaligus sebagai pembelajaran bagi calon pemilih muda. Jelas ini bagi anak SMA yang melakukan komisi keunggulan tersebut dikasihkan, ini merupakan wahana atau ajang pendidikan berpolitik mereka dalam skop kecil, tapi ini bisa dikembangkan untuk skop besar di masyarakat setelah mereka menjadi alumni. Dari Pulau Senawe, saya Pulbani, Serambi TV.
Untuk menuju ke filtran ini, panitia memakai KRT serta data suara warga. Panitia mengaku menggelar pemilihan KRT rasa pemilu sebagai bentuk edukasi politik bagi warga. Mungkin lagi kemudian meminta bagi ketua SD terpilih guna menunjukkan pekerjaan yang membantu warga, diantaranya uang pulsa, bebas iuran pendidikan dan keamanan, serta aspek internet di tabel saat ketua RT berkunjung ke rumah warga. Tentu saja, sang ketua RT pun diberi fasilitas sepeda sebagai kendaraan dinas. Untuk mendasari Kabupaten Selatan Ami Febrian, Depok, Jawa Barat. Kayak Pilkades meski modal 5 miliar, membeli suara seharga 1 juta rupiah. Ditulis oleh Alif Rahman di siwar.com. Halo, selamat datang di channel Fokus bersama Cici. Untuk menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya yang akan loncengnya agar Anda dapat mendapat informasi terbaru dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share di sosial media kalian. Di saat kita sedang berlibur soal Nasdem dan Anies Baswedan, WMAI menunjukkan masyarakat beberapa daerah sedang melangsungkan pemilihan kepala desa. Di desa tempat saya tinggal tidak ada pilkades, tapi di desa tetangga banyak yang menyelenggarakan. Untuk itu saya ingin berbagi cerita tentang pilkades di beberapa desa yang saya ketahui, baik secara langsung maupun menurut informasi teman-teman di beberapa wilayah. Pilkades berikut adalah pemilu lanjut. Kalau pilkades, meski pilkades biasanya berlangsung ketat dan sengit, di pasukan pengaman calon kepala desa, jangan beli handphone dan baju pasar, itu wajar mencapai 1 juta rupiah per suara. Di desa kami ini terjadi, dan kandidat yang menggelontorkan dana 1 juta per orang itu pun sukses memenangkan pertandingan, mengalahkan kandidat yang membayar 300 ribu dan 100 ribu rupiah. Tapi dengan desa rata-rata membantu desa dalam mereka yang membantu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Barat sudah menangani 9 kasus pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah khusus yang melibatkan aparatur sipil negara. Karena apa? ASN mendapatkan didukung karena mengajak untuk memilih pihak tertentu. Kedua kasus telah diserahkan ke Komisi ASN untuk ditindaklanjuti. Sementara satu kasus lainnya dilakukan oleh calon petahana. Pelanggaran yang ditemukan ialah menggunakan bantuan sosial COVID-19 sebagai alat kampanye diri. Pada masa pilkada ini, ya di Bupati kami seperti yang terusan adalah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN, ya. Dan kami sudah sampaikan ASN, ya. Saat ini Bawaslu juga telah menerima laporan baru yang diduga dilakukan oleh bakal pasangan calon petahana. Kasus juga sedang dijalani oleh tim pengawasan. Dugaan pelanggaran berupa penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak. Nah, itu tadi berkaitan dengan video-video pembelajarannya. Sekarang silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Kelompok Pilpres di sini, maksudnya di sebelah sini, kemudian ada Pil RT, kemudian Pilkades dan Pilkada. Silakan. Kemudian dibuat untuk diskusi gitu ya. Silakan ini yang tengah ada atau dikerjakan di laptop. Yang PLRT mana? Kemudian yang ini Pilkades. Silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Yang sudah ada laptopnya dari yang sana, yang tidak ada laptop, yang laptop menurut laptop.
Anda mencari informasi boleh dari buku paket, tapi karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di buku paket itu permasalahannya sangat terbatas. Bisa menggunakan internet dengan link yang sudah disampaikan. Tadi sudah saya jelaskan ya, apa-apa yang akan dinilai sudah jelas. Sehingga keaktifan kalian dalam berdiskusi harus diperhatikan. Ini yang diisi salah satu. Satunya Berarti semuanya diisi. kan sama. Mungkin satunya berisi yang di laptop yang akan dibuat presentasi juga dikerjakan sehingga semua bekerja. Mungkin bisa pindah sini aja. Enggak sama di situ ya sudah apa-apa. Ini loh mbak, ini loh. Sama pindah sini. Ya dekat dengan tempatnya kalau diskusi.
pemilihan ketua RT dilakukan secara voting atau pengambilan suara oleh panitia pilpres. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk demokrasi yang kita terapkan saat ini dan merupakan salah satu bentuk edukasi terhadap masyarakat tentang kehidupan demokrasi dalam berpolitik. Untuk yang kedua, bandingkan dengan pelaksanaan pemilihan ketua RT di lingkungan kalian. Pemilihan ketua RT di lingkungan kami langsung ditunjuk oleh kepala desa yang baru terpilih saat ini pada pemilihan kepala desa. Dapat perbedaan dari cara pemilihan ketua RT. Yang ketiga, ada permasalahan-permasalahan apa yang kalian temukan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Permasalahan yang pertama adalah kurang terbukanya pemilihan ketua RT pada desa kami. Merupakan salah satu bentuk kurangnya kesadaran masyarakat akan demokrasi. Yang kedua, dapat menimbulkan konflik karena masyarakat kurang mengetahui transparansi dari suara yang telah terkumpul. Cara mengatasinya adalah dengan menerapkan sistem pemilihan ketua RT seperti pemilu pada video yang telah ditunjukkan oleh Bu Sulis tadi untuk meminimalisir masalah yang telah kami sebutkan tadi dan agar lebih teredukasinya masyarakat perihal pemilihan umum. Dari yang kami sampaikan tadi, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Ya, dari kelompoknya Rara. Mengapa perlu dilakukan pemilihan ketua RT? Mungkin selagi kami diskusikan ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Bagaimana tahapan pemilihan ketua RT? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh rekan saya, Salvinia. Mengapa perlu dilakukan pemilihan ketua RT? Karena ketua RT atau RW yang bertugas untuk memimpin kehidupan masyarakat di sekitar daerah tersebut agar lebih terkontrol. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi dalam lingkungan masyarakat. Dari yang disampaikan oleh rekan saya tadi, apakah Rara sudah mengerti? Insya Allah mengerti. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya, Linda. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana tahapan pemilihan ketua RT? Yaitu 1. Dipilih dengan cara voting. Kedua, memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pendaftaran atau surat pemilihan. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak. Yang kelima, mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas, dan rahasia. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Jika tidak ada, saya akan menutup presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, kami minta maaf apabila ada kesalahan kami dalam berpresentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosnya dulu, Bu. Nah, itu tadi untuk berkaitan dengan yang PIL RT. Hanya permasalahan yang muncul di RT-nya kalian ada yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk itu sekiranya sudah demokratis apa belum? Belum. Jadi kalau yang ditunjuk itu berarti belum mencerminkan kehidupan demokrasi di daerah kalian. Tapi di antaranya ada yang sudah dipilih atau ditunjuk? Di daerah ada? Dipilih. Nah, jadi masing-masing daerah memang memungkinkan berbeda. Kalau yang tadi di kelompoknya ada yang masih ditunjuk, itu berarti di situ belum demokratis. Silakan dilanjutkan untuk yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai upaya membangun kehidupan yang demokratis melalui pelaksanaan Pilkades. Saya Dinda Tiara Salsabila. Saya Rinsa Sahaja. Saya Satria Putri Jayanti. Yang pertama adalah keterkaitan video dengan upaya membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Pilkades merupakan
Masyarakat ikut serta untuk menentukan kebijakan pemerintah, yaitu bagian kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Karena adanya pemilu, rakyat bisa menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya, dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Yang kedua yaitu perbandingan pelaksanaan pemilihan kepala desa di video tersebut dengan di desa kami. Yang pertama, pemilihan kepala desa di desa kami tidak terlepas dari kasus suap menyuap tersebut, namun dalam nominal yang lebih kecil. Yang kedua, pemberian uang atau suap dilakukan secara diam-diam. Yang ketiga yaitu calon kepala desa memberikan janji manis dan imbalan apabila ia berhasil menjadi kepala desa. Yang ketiga yaitu permasalahan yang muncul dalam pilkades. Yang pertama, adanya suap menyuap, pelaksanaan politik uang, dan penurunan partisipasi pemilih. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menolak suap yang diberikan oleh calon kepala desa. Yang kedua, diskualifikasi calon kepala desa yang melakukan politik uang. Yang ketiga, mengenakan sanksi dan denda kepada oknum yang melakukan suap. Dari yang kita presentasikan, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Dengan adanya sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, siapa yang berhak memilih kepala desa? Baik, pertanyaannya kami tampung. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Bagaimana tata cara pemilihan kepala desa dengan baik dan mencerminkan demokrasi? Baik, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh rekan saya, Safira. Pertanyaannya yaitu, dengan adanya sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, siapa saja yang berhak memilih kepala desa? Jawabannya yaitu, yang berhak memilih kepala desa adalah semua penduduk desa, warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 17 tahun atau pernah kawin, berhak memilih dalam pemilihan kepala desa. Untuk Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana tata cara pemilihan kepala desa? Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala desa dipilih langsung oleh pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar atau nomor urut calon dalam bilik suara yang telah disediakan oleh panitia. Apakah sudah jelas dengan penjelasan yang diberikan oleh kelompok kami? Sudah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau yang kelompok dari Pilkades, nah seperti itu hampir rata-rata Pilkades di daerah itu ada permainan uang. Apakah di antara kalian ada yang daerahnya murni tidak ada money politik? Di sini yang rumahnya Desa Tulungrejo ada. Nah, kalau di daerah Pare yang Desa Tulungrejo itu murni tidak ada money politik, tidak ada uang sokoan, itu maksudnya. Semua calon kepala desa mempunyai tanggung jawab yang sama. Kalau satu bayar 20 juta, yang lain bayar juga 20 juta, bersama-sama dibagi untuk kepentingan pada saat pencalonan kepala desa itu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan berikutnya untuk yang Pelketos sudah? Pelketos sudah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pilketos akan mempresentasikan upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia beranggotakan saya Rana Desyawa,
2 Loksemawe dan SMA Negeri 2 Pare adalah yang pertama pelaksanaan, di mana di SMA Negeri 2 Loksemawe pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di lapangan atau outdoor, sedangkan di SMA Negeri 2 Pare dilakukan di dalam aula yaitu indoor. Lalu yang kedua, di SMA Negeri 2 Pare penyampaian visi dan misi dilakukan beberapa hari sebelum dilakukannya pemungutan suara. Yang ketiga, proses perhitungan suara disaksikan oleh beberapa saksi, sedangkan di dalam video disaksikan oleh seluruh siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Permasalahan yang ditemukan dan penyelesaiannya. Dalam permasalahan tersebut biasanya surat suara tidak sah, seperti contohnya mencoblos lebih dari satu, atau bahkan tidak ada yang surat suara yang tidak dicoblos. Hal tersebut dikarenakan calon pemilih masih bimbang atau belum mempunyai pandangan untuk menentukan pilihannya. Untuk penyelesaiannya, dilakukan kampanye hari-hari sebelum pemungutan suara. Hal tersebut dilakukan agar para pemilih memiliki waktu untuk menentukan pandangan pilihannya ke depan. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Mengapa diadakannya Pilketos dan mengapa tidak ditunjukkan? Baik, ditampung. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Silakan. Dalam video tersebut, visi misi calon ketua OSIS disampaikan pada hari pencoblosan. Sedangkan di SMA kita, SMA 2 Pare, visi misi disampaikan berhari-hari sebelum hari pemungutan suara. Mengapa hal tersebut dilakukan? Untuk pertanyaan pertama, upaya untuk penerapan demokrasi di lingkungan sekolah ya tentunya. Karena pemungutan suara itu pasti kan demokrasi dan sebagai pembelajaran juga bagi para calon pemilih pemula menggunakan hak suaranya. Untuk yang kedua, yang pertama, kenapa kok di Semada menyampaikan visi dan misinya beberapa hari sebelum hari pemungutan suara? Yang pertama, untuk efisiensi waktu. Yang kedua, untuk memberi waktu pada pemilih untuk berpikir kepada siapa ia akan memilih. Ya. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang untuk pemilihan ketua kelas di masing-masing sekolah tentunya berbeda. Contoh tadi yang di SMA 2 Loksemawe hanya sebagai contoh saja, mereka sudah menggunakan pemilihan yang menyerupai gitu ya, pilpres berpasangan. Sementara di tempat kita memang sudah dilakukan bukan dengan tunjukkan tapi pilihan, tapi belum berpasangan. Jadi wakilnya itu tidak bersamaan dengan Pilketos. Berikutnya dilanjutkan ke Pilkada ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pilkada dengan anggota saya juga Zul Islami. Saya Rika Beneraini. Saya Arika Berkani Hidayat. Kami di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai upaya membangun kehidupan demokratis di Indonesia mengenai Pilkada. Pilkada di sini merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi persyaratan. Pada LKPD terdapat beberapa poin aktivitas yang akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama, keterkaitan video tersebut dengan upaya membangun kehidupan demokratis
demokratis di Indonesia. Upaya membangun kehidupan demokratis di Indonesia akan terhambat karena sesuai dengan arti demokrasi sendiri adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi pada kasus tersebut aparat negara sendiri tidak menerapkan konsep demokrasi, yaitu dengan menggunakan bantuan sosial COVID-19 untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk rakyat. Kemudian, selain menggunakan kepentingan negara untuk kepentingan pribadi, aparat negara sendiri melanggar pelembagaan demokrasi, yaitu kebebasan. Mereka memaksa masyarakat untuk memilih pihak tertentu dan bukan pilihan dari hati nurani masyarakat sendiri. Untuk aktivitas yang kedua, yaitu permasalahan yang terdapat dalam video yang telah ditayangkan tadi. Kasus yang pertama yaitu kasus yang melibatkan aparatur sipil negara atau ASN. Rata-rata para ASN kedapatan mendukung atau mengajak untuk memilih pihak tertentu. Kemudian untuk permasalahan yang kedua yaitu satu kasus lainnya dilakukan oleh calon petahana. Pelanggaran yang ditemukan ialah menggunakan bantuan sosial COVID-19 sebagai alat kampanye dulu. Kemudian, solusi penyelesaian masalah yang terdapat dalam video yaitu perlunya lembaga pengawasan bansos yang bertugas mengawasi keamanan dana bansos masyarakat dengan baik dan memberikan sosialisasi kepada aparat yang bertanggung jawab untuk menyalurkan dana bansos tersebut. Kedua, mengadakan sosialisasi untuk masyarakat tentang akan pentingnya pemilihan atau suara mereka pilih sesuai dengan hak kebebasan mereka sendiri untuk pemerintahan yang terbentuk ke depannya. Sekian itu tadi adalah presentasi dari kami. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Ya, silakan. Mengapa kesadaran masyarakat sangat kurang dalam pentingnya memilih sesuai hati nurani dan menerapkan hak kebebasan mereka sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, kami tampung. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Bagaimana cara mengatasi masyarakat yang memilih bukan dari hati nurani tetapi dari paksaan pihak lain dengan suap menyuap? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami rundingkan terlebih dahulu. Kami akan menjawab pertanyaan salah satunya terlebih dahulu. Silakan, Arina. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengatasi masyarakat yang memilih bukan dari pihak nurani tetapi dari paksaan pihak lain dengan suap menyuap? Jawabannya adalah dengan diadakannya sosialisasi untuk masyarakat tentang pentingnya kebebasan memilih untuk pemerintahan yang baik ke depannya. Untuk pertanyaan yang kedua dari kelompok Pilkades, mengapa kesadaran masyarakat sangat kurang dalam pentingnya memilih sesuai hati nurani dan menerapkan hak kebebasan mereka sendiri? Jawabannya adalah karena mereka hanya menginginkan keuntungan yang didapat dari suap menyuap tersebut tanpa memikirkan dampaknya bagi pemerintahan yang terbentuk sesuai pilihan mereka. Jadi itu tadi adalah jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima? Bisa. Kalau begitu, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi permasalahan diskusi yang dilaksanakan berkaitan dengan bagaimana upaya membangun masyarakat yang demokrasi di Indonesia, mulai dari Pilketos, PIL-RT, Pilkades, Pilkada. Tapi memang dalam semua aspek ini banyak yang berbeda. Mungkin Pilketos di SMA 2 dengan SMA-SMA yang lain berbeda. Bahkan dulu waktu Anda di SMP memungkinkan pilihan ketua OSIS itu bukan dipilih langsung oleh siswa, tetapi ditunjuk, memungkinkan seperti itu. Tapi kalau di SMA kita dari dulu pilihan itu sudah dilaksanakan dengan kampanye, mereka mempunyai visi-misi seperti itu. Kemudian untuk yang Pilkades, saya yakin di daerah kalian hampir semuanya sama.
PKADES itu syarat dengan money politik atau politik uang. Di mana-mana namanya PKADES, siapapun itu pasti kalau mau jadi kepala desa berlomba-lomba untuk menyediakan uang sebanyak-banyaknya. Bahkan tadi yang di video sampai 1 juta ya itu kebangetan. 1 orang 1 juta. Nah, berapa masyarakatnya kan gitu ya. Apalagi itu namanya semakin membuat kita sebagai warga negara Indonesia itu tidak demokratis, karena kalau sudah diberi orang Indonesia, khususnya orang Jawa, rata-rata ada unsur sungkan, ya toh? Kalau sudah diberi, biasanya kemudian ganti memberi balasan, berarti memberikan hak suara. Yang diberi hak suara itu juga belum tentu mereka apa baik, apa tidak. Makanya Anda sebagai generasi penerus, saya yakin jangan sampai melakukan hal-hal yang semacam itu. Makanya tadi ada sanksinya tadi apa? Didiskualifikasi. Mungkin kalau nanti misalnya ada yang seperti itu juga didiskualifikasi, nggak masalah. Kalau sebagai generasi penerus bangsa, Anda nanti yang akan membuat aturan kalau Anda memang menjabat sebagai pemimpin negara, kan begitu ya? Silakan dilaksanakan agar demokrasi itu betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu untuk pelajaran hari ini. Ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak. Saya yakin Anda bisa menerapkan demokrasi di kehidupan Anda ya? Ya. Kalau memang ya, sekarang silakan Anda mengerjakan postasnya atau penilaian di Google Form kalian masing-masing. Linknya sudah diberikan, silahkan dilihat. Waktunya, soalnya ada 5, waktunya 5 menit, silahkan segera diselesaikan. Sudah? Sudah. Sudah ya? Nah, karena materi bab 2 kita sudah selesai, jangan lupa minggu depan waktunya kita ulangan harian. Materinya tentunya yang dari bab 2 itu mulai dari yang awal, pertemuan yang awal, hakikat demokrasi, kemudian pelaksanaan dinamika demokrasi di Indonesia, sampai upaya membangun demokrasi di Indonesia. Nah, itu ya untuk diperhatikan materinya itu, jangan sampai lupa. Ulangan juga nanti di Google Form sehingga disiapkan dari rumah, HP jangan sampai ketinggalan. Kemudian dicas, semua perangkatnya dipersiapkan. Karena sudah selesai, kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah.